Berikut ini adalah video seminar proposal yang saya buat. Semoga bermanfaat. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Hari ini pada tanggal 18 Mei tahun 2020 akan diadakan seminar proposal dengan judul Peningkatan Motivasi Belajar pada Pembelajaran Fikih Materi Salat Jumat melalui Strategi Modeling Due di kelas 4B MIN 2 Bangkalan. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Doni Dwi Anggara, mahasiswa Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah UIN Sunan Ampel Surabaya semester 6. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Abi Fikriati selaku dosen seminar pendidikan yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan hasil proposal yang telah saya buat. Ya, di sini saya akan mempresentasikan tentang proposal di mana ada 3 bab. Yang pertama, bab pertama ada pendahuluan, bab kedua ada tinjauan pustaka, dan yang bab 3 ada prosedur penelitian tindakan kelas. Ya, kita masuk di yang bab pertama. Pada dasarnya dalam sebuah pembelajaran itu yang dituntut aktif bukan hanya tentang siswanya saja, melainkan di sini juga guru itu dituntut aktif dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Ibaratkan botol, siswa itu diibaratkan botol. Jadi benar-benar harus dijadikan objek oleh seorang guru dan harus diisi sebaik mungkin. Dikarenakan apa? Supaya kelak ilmu yang diberikan oleh seorang guru tersebut bisa diamalkan atau bisa diamalkan dengan baik oleh siswa tersebut. Kemudian kita masuk di berdasarkan hasil penelitian yang saya teliti di kelas 4B, tepatnya di MIN 2 Bangkalan, saya menemukan suatu masalah. Masalahnya yaitu tentang kurangnya motivasi belajar siswa terhadap pembelajaran fikih materi sholat Jumat. Dikarenakan apa? Ketika guru menjelaskan masuk di pertengahan pembelajaran, banyakkan siswa itu hilang konsentrasinya, sehingga siswa ini tidak bisa memahami materi secara mendalam karena sampai tengah pembelajaran mereka itu sudah kehilangan konsentrasi. Jadi dalam hal ini peneliti ini saya mencoba sebuah strategi yang akan membuat siswa kelas 4B MIN 2 Bangkalan untuk menaikkan motivasi siswa tersebut dengan menggunakan strategi yang bernama strategi modeling Due, atau kita bisa bilang membuat contoh praktik. Ya, kita sekarang masuk di rumusan masalah. Rumusan masalah itu yang pertama, bagaimana penerapan strategi modeling Due pada materi sholat Jumat pembelajaran fikih di kelas 4 MIN 2 Bangkalan. Kemudian di nomor 2 itu ada bagaimana peningkatan motivasi belajar materi sholat Jumat pembelajaran fikih dengan menggunakan strategi modeling Due di kelas 4B MIN 2 Bangkalan. Jadi di sini sebelumnya saya sudah menyimpulkan judul yang saya gunakan adalah, saya tegaskan kembali, peningkatan motivasi belajar pada pembelajaran fikih materi sholat Jumat melalui strategi modeling Due di kelas 4B MIN 2 Bangkalan. Ya, berikutnya kita masuk di penjelasan di bab 2. Di bab 2 itu berisi tentang tinjauan pustaka, di mana yang pertama kali dibahas yaitu motivasi belajar. Motivasi belajar yaitu meliputi pengertian motivasi belajar, indikator motivasi belajar, terus ada komponen motivasi belajar, kemudian ada tujuan dan fungsi motivasi belajar, dan yang terakhir yaitu cara meningkatkan motivasi belajar itu sendiri. Jadi di dalam pembahasan motivasi belajar itu
insya Allah sudah dijelaskan semuanya. Kemudian masuk di poin yang nomor 2 di bab 2, yaitu tentang pembelajaran fikih. Di mana pembelajaran fikih itu sendiri saya pecah menjadi, yang pertama ada pengertian fikih itu sendiri, dan yang kemudian ada dasar dan tujuan dari pembelajaran fikih, kemudian ada ruang lingkup dari pembelajaran fikih di madrasah ibtidaiyah. Kenapa kok dibilang ada ruang lingkup di sini? Jadi ruang lingkup fikih itu bukan hanya saja di MI, bisa di MTS, bisa juga ada di madrasah aliyah, bahkan ada di jenjang perguruan tinggi sekalipun. Kemudian masuk di poin yang nomor 3, yaitu tentang materi sholat Jumat. Jadi di materi sholat Jumat ini saya memecahnya menjadi 5. Yang pertama itu ada pengertian sholat Jumat itu sendiri, kemudian ada syarat wajib sholat Jumat, terus ada syarat sunnah sholat Jumat, kemudian ada syarat sah sholat Jumat, dan yang terakhir yaitu tata cara melaksanakan sholat Jumat. Jadi semuanya sudah dijelaskan di sini terkait dalil nakli maupun dari hadis maupun juga dari Al-Qur'an. Semuanya juga sudah dicantumkan di sini. Kemudian yang di poin nomor 4 ada strategi pembelajaran. Di strategi pembelajaran itu saya mencantumkan tentang pengertian strategi belajar itu sendiri. Supaya apa? Karena ada perbedaan antara strategi, metode, dan juga model. Kemudian di sini juga ada masuk poin nomor 5, yaitu tentang strategi modeling the way. Kebanyakan strategi modeling the way ini bisa dibilang tentang praktek secara langsung. Jadi anak-anak dituntut untuk melakukan praktek secara langsung di depan kelas. Saya memecahnya menjadi 3. Yang pertama yaitu adalah pengertian dari strategi modeling the way sendiri itu apa. Kemudian langkah-langkah untuk melaksanakan strategi modeling the way. Dan yang terakhir ada kelebihan dan kekurangan strategi modeling the way. Jadi setiap strategi itu pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Oke, kita masuk di yang nomor 6. Yang terakhir itu ada tentang penerapan strategi modeling the way dalam meningkatkan motivasi belajar. Jadi saya mengambil strategi modeling the way ini, kemudian saya berusaha kaitkan tentang modeling the way tersebut dengan motivasi belajar yang akan saya tingkatkan di kelas 4B min 2 Bangkalan. Jadi di sini juga menjelaskan tentang kegunaan strategi modeling the way dalam meningkatkan motivasi belajar itu sendiri. Ya, kita lanjutkan yang ke bab 2 tadi. Bab 2 itu intinya tentang saya menjelaskan tentang tinjauan pustaka, di mana saya tadi memecahnya menjadi motivasi belajar, apa itu pembelajaran fikih, materi sholat Jumat, strategi pembelajaran, strategi modeling the way, dan yang terakhir yaitu penerapan strategi modeling the way dalam meningkatkan motivasi belajar itu sendiri. Kemudian kita masuk ke bab selanjutnya, yaitu masuk di bab 3. Bab 3 yaitu tentang prosedur penelitian tindakan kelas. Jadi yang pertama saya bahas di bab 3 itu yaitu tentang metode penelitian. Yaitu dalam melakukan metode penelitian ini saya menggunakan penelitian tindakan kelas. Dalam hal ini bertujuan untuk menemukan suatu masalah di dalam kelas dan juga untuk mencari solusi yang tepat dalam menyelesaikan masalah tersebut. Terus dalam PTK ini saya menggunakan metode yang digunakan oleh Kurt Lewin. Mengapa saya menggunakan metode yang digunakan Kurt Lewin? Karena saya merasa metode yang digunakan oleh Kurt Lewin itu sangat mudah dimengerti dibandingkan dengan metode yang lainnya. Jadi metode Kurt Lewin ini bisa dibilang sangat simpel dan juga mudah dimengerti. Di sini ada Kurt Lewin itu membagi metodenya itu menjadi 4, memecah maksudnya dalam melakukan Kurt Lewin. Yang pertama itu diadakan perencanaan atau bisa dibilang dengan planning. Jadi di sini pada saat melaksanakan perencanaan atau planning, saya itu menyiapkan tentang
RPP, terus ada instrumen pembelajaran, dan juga ada tentang media pembelajaran. Jadi apa saja yang dibutuhkan di pada saat mengajar ini saya siapkan pada saat planning. Kemudian di pelaksanaan atau acting. Jadi pelaksanaan atau acting itu dijalankan sesuai dengan RPP yang kita buat. Begitu. Jadi pada saat pelaksanaan RPP yang kita buat itu digunakan dengan sebaik mungkin dan harus dilakukan secepat mungkin. Kemudian pengamatan atau observing. Jadi di pengamatan itu kita sebagai peneliti mengamati siswa yang mengikuti proses pembelajaran. Kemudian yang terakhir ada refleksi atau reflecting. Di sini yaitu mengumpulkan data dan juga mengevaluasi hasil observasi tersebut. Halo. Ya, kemudian kita masuk di setting penelitian. Di setting penelitian yaitu ada tempat, waktu, dan subjek. Tempat yang saya ambil yaitu di kelas 4B Min 2 Bangkalan yang bertepat di Kecamatan Labeng, Kabupaten Bangkalan. Kemudian waktu penelitian. Penelitian yang saya ambil ini dilaksanakan pada saat hari efektif semester genap dan juga menyesuaikan dengan kalender akademik yang telah ditentukan oleh sekolah itu sendiri. Dan yang terakhir ada subjek penelitian. Subjek penelitian di kelas 4B Min 2 Bangkalan pada tahun ajaran 2019-2020 di dalamnya terdapat 22 orang siswa, di mana terdiri dari 12 orang perempuan dan juga 10 orang laki-laki. Kemudian kita masuk di variabel yang diteliti, yaitu meliputi input, proses, dan output. Input sendiri yaitu tentang siswa kelas 4B Min 2 Bangkalan. Kemudian proses yaitu penerapan strategi modeling Dewey. Dan di output tentang peningkatan motivasi belajar siswa dalam materi sholat Jumat. Kemudian kita masuk di rencana tindakan. Rencana tindakan itu ada 3. Yang pertama prasiklus, siklus 1, dan siklus 2. Di prasiklus, saya melakukan observasi ke sekolah, tepatnya di kelas 4B Min 2 Bangkalan, dengan mewawancarai Bapak Imam Hosyiin selaku guru pembelajaran fikih di kelas 4B Min 2 Bangkalan. Kemudian kita masuk di siklus 1, sama hal yang dilakukan oleh metode Kurt Lewin tadi. Yang pertama ada perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Di mana pada saat perencanaan atau planning saya membuat RPP, instrumen, dan juga perangkat pembelajaran dan media. Di sini dalam RPP saya menggunakan strategi modeling Dewey, di mana strategi modeling Dewey tersebut siswa akan mempraktekkan secara langsung tentang materi sholat Jumat tersebut. Kemudian tentang acting atau pelaksanaan, saya melaksanakannya sesuai dengan RPP yang telah saya buat melalui pendahuluan, inti, serta penutupnya. Dan juga pengamatan atau observing. Setelah itu saya melakukan mengumpulkan data, mengamati pembelajaran, dan juga mencatat kekurangan yang terdapat di siklus 1. Dan yang terakhir ada refleksi atau reflecting, yaitu saya mengamati hasil observasi guna untuk mengetahui hasil dari proses pembelajaran. Jika dirasa belum cukup atau masih kurang di siklus 1, maka kita akan masuk pada tahap siklus 2, yang pada saat itu tata caranya juga tidak berbeda jauh dengan siklus 1 tersebut. Hanya saja kita menambah apa yang kurang pada siklus 1 tersebut. Kita masuk di yang nomor 5, data dan cara pengumpulannya. Data dan cara pengumpulannya itu kita mengambil data bukan hanya dari guru, melainkan juga siswa. Di sana tekniknya yaitu dengan cara observasi, wawancara, angket, tes, dan dokumentasi. Kemudian instrumen pengumpulan data, yang pertama ada lembar observasi aktivitas siswa, lembar observasi aktivitas guru,
angket motivasi belajar, dan penilaian tes siswa. Kemudian di poin nomor 6, teknik analisis data. Di mana data yang saya ambil ini bukan hanya tentang data kualitatif, melainkan tentang data kuantitatif. Analisis data. Kita menggunakan rumus di sini. Oke, kita ambil ya. Nih ya, di analisis data supaya lebih jelas, saya menggunakan skor akhir. Skor akhir ini sama dengan skor diperoleh per skor maksimal dikalikan 100. Sama halnya dengan mencari analisis data motivasi belajar pada siswa, di sini rumusnya sama. Rumusnya sama dengan yang di atasnya. Kemudian masuk di analisis data angket motivasi belajar. Di sini menggunakan rumus skor. Jadi rumusnya sama ya seperti yang di sini. Tentang skor yang diperoleh sama dengan skor akhir sama dengan skor diperoleh per skor maksimal dikalikan 100. Dan di sini ada rumus rata-rata motivasi. Jadi rata-rata motivasi belajar di sini menggunakan rumus M sama dengan sigma E per sigma N. Kemudian dalam persentase motivasi belajar menggunakan rumusnya P sama dengan F per N sama dengan dikali 100%. Ya. Jadi begini rumusnya ya. Berikut dengan keterangannya. Ya, keterangan tadi yaitu M adalah rata-rata, sigma E yaitu jumlah skor siswa, sigma N adalah jumlah keseluruhan siswa. Kemudian P yaitu persentase nilai, F yaitu jumlah siswa yang mendapatkan nilai motivasi di atas 61, dan yang terakhir adalah N jumlah seluruh siswa. Jadi rumusnya seperti tadi. Kemudian yang terakhir yaitu menghitung analisis tes. Menghitung analisis tes tentang menghitung perolehan nilai akhir sama seperti tadi. Rumusnya yaitu skor akhir sama dengan skor diperoleh per skor maksimal dikalikan 100. Kemudian menghitung rata-rata kelas sama seperti M sama dengan sigma E per sigma N. Dan yang terakhir yaitu menghitung persentase ketuntasan belajar yaitu dengan cara P sama dengan F per N dikalikan 100%. Ya, kemudian kita masuk di poin yang nomor 7 yaitu tentang indikator kinerja, di mana ada 3, yaitu yang pertama nilai observasi aktivitas guru dan siswa itu harus di atas nilai 80. Kemudian yang kedua, persentase motivasi belajar siswa itu minimal 61%. Kemudian yang terakhir yaitu persentase ketuntasan hasil belajar minimal mencapai 61%. Dan yang terakhir yang kita bahas yaitu tentang peneliti dan tugasnya, di mana saya sebagai peneliti yaitu bertugas untuk menyusun perencanaan pembelajaran, menyusun instrumen dan perangkat, kemudian membuat lembar observasi, membuat angket, dan sebagai pelaksana pembelajaran. Sedangkan untuk pengamat atau guru itu guru pengamat yaitu Bapak Imam Khosyiin bertugas yaitu bertanggung jawab mengamati jalannya observasi, dan yang kedua yaitu terlibat dalam perencanaan pembelajaran, dan yang terakhir yaitu wajib melaksanakan refleksi dalam setiap pembelajaran, atau bisa dibilang wajib dalam merefleksi dalam setiap siklus yang dilakukan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang proposal saya mulai dari bab 1 sampai bab 3. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.